Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Maulana. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian HRD atau Human Research Development. Human Research Development atau HRD merupakan salah satu departemen yang memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan. HRD akan berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan karena mereka menjadi departemen yang bertanggung jawab untuk menciptakan budaya kerja yang positif serta meningkatkan produktivitas karyawan. Selain itu, mereka juga akan memastikan bahwa kebijakan dan sistem kerja yang berjalan di perusahaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. HRD atau Human Research Development itu departemen di dalam perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola siklus hidup karyawan atau employee life cycle seperti proses rekrutmen, memperkerjakan, onboarding, pelatihan dan pemutusan hubungan kerja serta mengelola tunjangan karyawan. Jadi, selain mengelola siklus hidup karyawan, HRD juga memiliki misi untuk memastikan bahwa seluruh karyawan di perusahaan dapat dikelola secara memadai, diberi kompensasi secara tepat, dan dilatih secara efektif. Biasanya, struktur HRD dapat dibagi berdasarkan ukuran perusahaan, seperti yang pertama, perusahaan kecil atau startup, yaitu sekitar 100 orang karyawan. Di perusahaan berukuran kecil, biasanya terdapat HR Director atau HR Manager yang akan bekerja mengontrol atau mengatur HR Spesialis dan Recruiting Coordinator. Yang kedua, perusahaan menengah, yaitu antara 100 sampai dengan 999 orang karyawan atau kurang dari 1000. Struktur HRD di perusahaan ini lebih kompleks daripada struktur di perusahaan kecil. Di sini terdapat peran Vice President of HR yang memimpin HR Director dan Recruiting Director. Kemudian, di bawah HR Director terdapat divisi lain yaitu Compensation and Benefit Manager serta HR Manager. Sedangkan di bawah Recruiting Director terdapat Recruiting Coordinator. Yang ketiga adalah perusahaan besar atau lebih dari 1000 orang karyawan. Perusahaan besar memiliki karyawan dengan jumlah yang sangat besar sehingga struktur HRD di dalamnya juga semakin kompleks. Tim HRD akan dipimpin oleh Chief Human Resource Officer atau CHRO. Kemudian di bawahnya terdapat Chief Diversity Officer. Nama saya Demara Milani, saya akan menjelaskan mengenai peran dan kontribusi HRD dalam perusahaan dan aplikasi HRIS. Sebuah perusahaan yang baik harus diiringi dengan manajemen yang baik. Untuk itu diperlukan peran dan kontribusi dari HRD. Tugas dan peran HRD secara umum adalah membangun kapabilitas SDM di dalam organisasi serta meningkatkan motivasi dan produktivitas mereka, sehingga pada akhirnya visi dan misi organisasi dapat tercapai. Aktivitas HRD adalah merekrut, mempertahankan, membangun, dan memotivasi orang-orang di dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 peran HRD atau Human Research Development di dalam sebuah perusahaan. Yang pertama adalah Talent Management. Memiliki tugas dalam bidang pencarian karyawan. Dalam periode tertentu, HRD akan berbagi lowongan pekerjaan di berbagai situs pencarian kerja atau platform media sosial. Kemudian, perekrutan karyawan. Tim ini bertugas merekrut calon kandidat dengan melakukan screening CV, interview, dan penyaringan kandidat. Kemudian mendukung dan mempertahankan karyawan. Tim ini memiliki peran dalam mempelajari kepuasan kerja, keterlibatan karyawan, budaya organisasi, dan menyelesaikan konflik di lingkungan kerja. Peran HRD yang kedua adalah kompensasi dan keuntungan. Dalam hal ini, HRD mengevaluasi praktik penggajian para kompetitor dan menetapkan struktur kompensasi. Peran HRD yang ketiga adalah pelatihan dan pengembangan. Kegiatan ini dilakukan untuk menumbuhkan skill para karyawan dan mempelajari hal baru yang akan membantu di bidang pekerjaan dan meningkatkan potensi karir para karyawan. Peran HRD keempat adalah kepatuhan terhadap UU Ketenagakerjaan. Hal ini berguna agar karyawan tidak dieksploitasi oleh perusahaan, memastikan bahwa aturan atau regulasi sesuai UU Ketenagakerjaan, dan menjauhkan perusahaan dari permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Peran HRD yang terakhir adalah keamanan tempat kerja. Keamanan tempat kerja menjadi perhatian bagi para perusahaan, seperti adanya penerapan K3, memberikan asuransi kesehatan seperti adanya BPJS, dan lain-lainnya. Untuk membantu tugas HRD, perusahaan menggunakan aplikasi Human Research Information System atau HRIS.
Human Research Information System adalah aplikasi yang digunakan oleh HRD untuk mengumpulkan dan menyimpan data karyawan, mengolah laporan yang berhubungan dengan karyawan. HRIS menyediakan data karyawan yang penting untuk Departemen SDM, Payroll, pihak manajemen, dan juga Departemen Akuntansi. Solusi yang ditawarkan oleh HRIS. Yang pertama adalah data pegawai terpusat dalam satu database, mengurangi human error, memiliki keamanan data yang canggih, kemudian mengurangi kerja manual, bisa mengakses data dari mana saja yang berbasiskan cloud, dan juga dapat meningkatkan komunikasi antar karyawan dengan Departemen SDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dita Nusa Fitri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran HRD dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Produktivitas kerja adalah sebuah hasil kerja dari seorang karyawan. Hasil kerja karyawan tersebut ini merupakan proses bekerja karyawan untuk menghasilkan sesuatu, bisa berupa produk, jasa, ataupun laporan. Produktivitas karyawan sering mengalami ketidakstabilan, di mana hal ini bisa saja terjadi karena kurangnya kontrol terhadap segala aktivitas kerja para karyawan. Permasalahan produktivitas kerja merupakan permasalahan yang cukup umum untuk sebuah perusahaan atau organisasi. Salah satu contohnya yaitu mulai timbul ketidaknyamanan saat bekerja dan ketidakpuasan dalam bekerja. Permasalahan-permasalahan ini menjadi peran penting bagi Human Resource Development atau HRD itu sendiri untuk meningkatkan kembali produktivitas karyawannya. Tujuan dari HRD harus dapat meningkatkan produktivitas kinerja karyawan sehingga dapat memberikan kontribusi langsung ke tujuan organisasi. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh HRD dalam meningkatkan produktivitas karyawan, antara lain 1. Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja. HRD dapat melakukan atau membuat perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dengan melakukan forecast tentang divisi atau departemen yang membutuhkan sumber daya manusia tersebut. Melakukan seleksi tenaga kerja juga terhadap untuk mendapatkan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyaknya kandidat. Cara yang kedua yaitu pengembangan dan evaluasi karyawan. Perlunya suatu pembekalan kepada tenaga kerja agar dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya, serta lebih meningkatkan kinerja yang ada. Yang ketiga yaitu memberikan kompensasi dan proteksi kepada pegawai. Kompensasi sendiri merupakan imbalan atau kontribusi kerja pegawai secara teratur dari organisasi atau perusahaan. Proteksi juga perlu diberikan terutama kepada tenaga kerja yang memiliki risiko cukup tinggi sehingga dapat bekerja dengan tenang dan maksimal. Halo, saya Sabila Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran HRD pada profitabilitas perusahaan. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara, tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan yang lainnya. Seperti yang kita ketahui, profesional HRD banyak dipandang sebelah mata oleh para pelaku bisnis. Hasil studi menunjukkan bahwa seringkali peran HRD tidak dilibatkan dalam evaluasi realisasi anggaran perusahaan pada akhir tahun. Fokus mereka lebih kepada realisasi omset, laba rugi, nilai pendapatan, dan lain sebagainya. Aspek HRD seringkali dikesampingkan, padahal HRD juga dapat memberikan kontribusi guna mendukung finansial perusahaan. Lalu, apa saja sih peran HRD pada profitabilitas perusahaan? Yang pertama, penetapan struktur organisasi dan job description. Dengan adanya kejelasan garis koordinasi, tugas, dan tanggung jawab, perusahaan tidak banyak membuang waktu untuk mengarahkan karyawannya
dan dapat lebih fokus dalam merencanakan strategi yang bisa berdampak pada omset perusahaan guna meningkatkan kondisi finansial perusahaan. Yang kedua, proses rekrutmen. Dalam proses rekrutmen, semaksimal mungkin akan mencari kandidat yang berpotensi dengan harapan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara maksimal sesuai target yang diharapkan. Yang ketiga, penetapan Key Performance Indicator. Tidak banyak pelaku bisnis menyadari pentingnya penetapan KPI untuk perusahaan, dan HRD lah yang menjadi fasilitator penting dalam menyusun KPI perusahaan. KPI adalah salah satu alat ukur dalam menetapkan target baik untuk perusahaan maupun karyawan. Dengan adanya penetapan KPI dapat memicu seluruh karyawan untuk mengupayakan kinerja terbaik guna mencapai target yang ditetapkan perusahaan.